Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa abhamna bi syariatin nabiyil karim Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, fa ya al-ukhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yarhamukumullah. Sebagai hamba Allah, sudah selayaknya dan sepantasnya lah kita semua senantiasa mensyukuri atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat kita hari ini masih sempat dan bisa menunaikan ibadah salat Jumat kali ini. Semoga saja ibadah Jumat kita ini senantiasa menjadi kafarat, menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang kita lakukan sejumat yang lalu. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada panutan alam baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, sehingga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap ajarannya sehingga dunia berakhir nanti. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku khatibul Jumat berwasiat mengajak, wabil khusus untuk diri sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hanya berdasarkan keimanan dan ketakwaan sematalah kita akan terselamatkan baik di dunia kini maupun di akhirat nanti. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah haji secara syar'i hukumnya wajib, tetapi hukum wajibnya tidak bersifat mutlak karena halnya ditujukan kepada mereka yang telah mampu. Dilihat dari ilmu ekonomi, ibadah haji adalah kebutuhan bagi mereka yang telah mampu dan karenanya harus dipenuhi. Bagi mereka, pemenuhan kebutuhan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan lainnya, karena mereka memang memiliki rezeki yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Oleh karena itu sangat jelas dinyatakan bahwa ibadah haji adalah wajib bagi orang-orang yang telah mampu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi sebagai berikut, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Namun demikian, kewajiban menunaikan ibadah haji hanyalah sekali dalam seumur hidup, sebagaimana hadis Rasulullah SAW sebagai berikut, ayyuhan nas,
qad faradallahu alaikumul hajja fahujju, faqala rajulin akala amin ya Rasulullah, fasakata hatta qalaha salasan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula qultu na'am lawajabat walama istata'tum. Wahai sekalian manusia, sungguh Allah telah mewajibkan bagi kalian ibadah haji, maka tunaikanlah haji kalian. Seorang berkata, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Beliau terdiam sehingga orang tersebut mengulangi ucapannya 3 kali. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalau aku katakan ya, niscaya akan wajib bagi kalian dan kalian tidak akan sanggup. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Nasai. Sedangkan bagi mereka yang belum mampu, ibadah haji hanyalah keinginan sehingga tidak wajib dipenuhi. Artinya daripada mereka direpotkan oleh keinginan beribadah, yaitu melaksanakan ibadah haji dengan bersusah payah memaksakan diri menabung hingga mengabaikan kewajiban yang sudah ada di depan mata, yakni memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar berupa sandang, pangan dan papan, pendidikan dan kesehatan bagi diri mereka sendiri dan segenap anggota keluarganya. Mereka lebih baik diwajibkan hukumnya menyibukkan diri pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut sebagai kebutuhan dasar, sebagai kewajiban syar'i dan sosial. Jika kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut telah terpenuhi, mereka bisa meningkatkan status keinginan beribadah haji menjadi azam atau keinginan kuat. Mereka yang telah memiliki keinginan kuat untuk beribadah haji tentu akan terdorong untuk menabung sebagai penghasilannya agar bisa menunaikan ibadah haji. Ketika tabungan telah mencapai sejumlah ongkos haji atau tabungan tertentu yang ditentukan untuk mendapatkan porsi haji dan biaya-biaya lainnya, maka keinginan kuat tersebut meningkat menjadi kebutuhan. Pada tingkat ini mereka wajib menunaikan ibadah haji dan karenanya harus dipenuhi. Jamaah Jumat yarhamukumullah, pengetahuan tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan menurut ilmu ekonomi sebagaimana diutarakan tadi adalah penting, sebab dengan pemahaman yang benar kita bisa bersikap bijak dalam memahami rukun Islam kelima tersebut. Jangan sampai terjadi timpang atau kita memaksakan diri mengajar ibadah haji sementara atau padahal sebelumnya wajib hukumnya karena belum mampu. Ibarat sholat waktunya belum masuk tetapi sudah melakukannya, sholat seperti ini sudah pasti tidak akan sah. Sedangkan haji seperti ini permasalahannya adalah setidaknya secara akhlak, karena mengabaikan kewajiban memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut atau kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut. Bukanlah sangat ironis apabila orang tua berangkat ibadah haji sementara anak-anaknya dibiarkan atau terbengkalai begitu saja, tidak bersekolah dan kesehatannya juga memburuk, tidak ditangani secara serius karena alasan biaya. Inilah yang disebut dengan istito'ah, baik secara finansi, baik secara kesehatan ataupun secara nusuk manasik, yaitu dia bisa melaksanakan ibadah haji berdasarkan khudu'ani manasikakum. Kata Rasulullah, ikutilah manasik hajimu itu bagaimana seperti manasik hajiku. Ibadah haji seperti ini secara hukum agama sulit dibenarkan dalam ilmu agama yang dikenal dengan konsep fiqh al-awliyat atau fikih prioritas sebagaimana yang digagas oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi dari Mesir. Dijelaskan pula oleh beliau dalam pengantar kitabnya berjudul Fi Fiqhul Awliyat halaman 9 tentang maksud fikih prioritas tersebut. Yang dimaksud adalah dengan fikih prioritas meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya atau meningkatnya dengan dalil dari segi ilmu hukum, nilai dan pelaksananya. Pekerjaan yang mula-mula dikerjakan harus didahulukan berdasarkan penilaian syariah yang sahih yang diberi petunjuk oleh cahaya wahyu yang diterangi oleh akal. Jadi
fikih prioritas pada intinya adalah menekankan urutan pelaksanaan kewajiban atau beban sesuai dengan ketingkatan atau tingkat hukumnya. Berdasarkan pada prinsip ini, sesuatu yang hukumnya fardu ain harus diutamakan pada sesuatu yang hukumnya fardu kifayah. Sesuatu yang hukumnya wajib harus didahulukan daripada sesuatu yang hukumnya sunnah. Sesuatu yang manfaatnya besar atau lebih luas harus didahulukan daripada sesuatu yang manfaatnya kecil dan terbatas, dan seterusnya. Atau dalam bahasa ekonomi, pemenuhan atas kebutuhan harus didahulukan daripada pemenuhan atas keinginan. Inilah yang disebut dengan skala prioritas dalam ilmu manajemen. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Syekh Dr. Yusuf Qaradawi memberikan contoh dalam masalah ini bahwa ibadah haji bagi orang-orang yang telah melaksanakan tidak wajib melaksanakan kembali pada tahun-tahun berikutnya. Bagi mereka yang ibadah hajinya berikutnya sudah turun tingkatan hukumnya, yakni tidak wajib. Bagi orang yang seperti itu juga berlaku fikih prioritas, di mana mereka harus lebih mengutamakan ibadah lain yang hukumnya wajib daripada melakukan ibadah haji atau umrah kesekian kali yang hukumnya dipandang sebagai hukum sunnah. Dalam kaitan ini, Syekh Yusuf Dr. Al-Qaradawi mengkritik orang-orang yang kaya yang sering melakukan ibadah haji dan umrah ke tanah suci secara berulang-ulang, tetapi pada saat yang sama mereka abai terhadap fakta bahwa di masyarakat masih banyak orang miskin, orang-orang yang sangat membutuhkan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yarhamukumullah, di sisi lain kita melihat beberapa orang dari kalangan ekonomi lemah melaksanakan ibadah haji dengan sebelumnya menabung secara selama bertahun-tahun. Hal ini tentu tidak menjadi masalah, dan bahkan mereka selama dalam menabung itu tidak mengabaikan kewajibannya mempunyai atau membiayai pendidikan anak-anaknya, mengobati di antara anggota keluarganya yang sakit dan sebagainya, termasuk kewajiban sosialnya yaitu iuran-iuran di masyarakat yang telah menjadi kesepakatan bersama. Atau mereka memang sudah tidak memiliki tanggungan apa-apa lagi terkait kewajibannya sebagai orang tua sekaligus kepala keluarga. Namun jika keinginan menabung untuk ibadah haji ternyata menjadikan anak-anak tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan yang cukup, kesehatan yang memadai, hal ini tidak sesuai dengan prinsip fikih prioritas tadi. Bagaimanapun mencari ilmu hukumnya wajib, dan orang tua hukumnya wajib mengusahakan biaya sekolah bagi anak-anaknya. Di samping kewajiban ini yaitu menafkahi dan mengobati atau memberikan obat bagi mereka yang sakit di keluarganya. Dalam kondisi seperti itulah ibadah haji tidak wajib bagi mereka dari kalangan ekonomi lemah. Mereka harus memprioritaskan apa yang mereka sanggup melakukannya. Untuk itulah hadirin yang dirahmati Allah, niat seseorang, niatul mukmin khairu min amali. Niat seseorang mukmin lebih utama daripada amalnya. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Faman ham bisanatin falam ya'malha kataballahu lahu 'indahu hasanatun kalimatun." Bagi mereka, barang siapa yang memiliki keinginan atau berniat melakukan sesuatu yang baik lalu tidak jadi melaksanakannya, Allah akan mencatat pahalanya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk itulah mari kita senantiasa bijak dalam memahami kewajiban atau keinginan dan kebutuhan yang tentunya Allah akan menjadikan orang itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Untuk itulah ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan bagi kalian sesuatu yang memberatkan. Mudah-mudahan kita diberikan keringanan-keringanan, diberikan rezeki yang cukup untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Mudah-mudahan keinginan kita dan kebutuhan kita tercukupi. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Untuk itu sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberikan keleluasaan, kesehatan,
umur yang cukup untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul anam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyil kiram wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil anam. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini sedikit khatib simpulkan bahwasanya kita selaku hamba Allah, selaku mukmin yang senantiasa menjalankan syariat agama, tentunya satu rukun yang pasti melaksanakannya adalah bagi mereka yang dimampukan, yang dipanggil oleh Allah dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Kalimat inilah yang terngiang-ngiang di benak para jamaah haji, yaitu sesuai dengan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keinginan dan kebutuhan selama kita mampu untuk melaksanakannya atau secara istitaah, baik secara fisik, mental maupun keilmuan manasik haji yang akan kita dapatkan atau yang sudah melaksanakan. Mudah-mudahan Allah kembali memanggil andai kata memang itu adalah kebutuhan bagi para jamaahnya. Untuk itu mari kita berharap, mari kita berdoa agar apa yang menjadi harapan, keinginan, cita-cita kita itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana wa li walidayna kama rabbayana sigara. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka quwwata wal istiqamah wal istita'ah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa taqru'ana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami yang berkumpul di tempat-Mu, di tempat yang mulia ini, di tempat-Mu kami tengadahkan kedua belah tangan kami, permohonan kami kehadirat-Mu ya Allah. Ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa tunduk patuh terhadap titah dan amanah dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, mampukan kami untuk senantiasa bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah,
Apa yang kami inginkan, Engkau senantiasa berkehendak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Sekalipun kami masih banyak melakukan perbuatan dosa, noda dan tersalah, tetapi kami yakin Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penerima maaf. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kehilapan kami, ampunilah segala dosa dan kehilapan kedua orang tua kami, ampunilah segala dosa dan kehilapan guru-guru kami dan para pemimpin kami, para pemimpin negeri ini. Jadikanlah negeri kami negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, yang penuh limpahan barakah hidayah, serta berada dalam lindungan dan ampunan-Mu. Ya Rabbana, kabulkan segenap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim wa lakum.